Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan. Hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa update hari ini kami laporkan beberapa hal terkait dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tentunya mengkoordinasikan seluruh kapasitas yang dimiliki baik di provinsi sampai ke kabupaten kota, agar percepatan penanganan COVID-19 ini bisa terarah dan fokus dalam rangka membendung penyebaran COVID-19 sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat yang berkumpul di tempat umum. Tempat umum yang dimaksud adalah seperti mal, pertokoan, dan sejenisnya. Panduan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni tahun 2020. Beberapa informasi penting bagi pengelola maupun pengunjung pusat perbelanjaan adalah: pertama, membatasi jumlah pengunjung, melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka pengunjung tidak diperkenankan masuk. Jika pengunjung tidak memakai masker, maka tidak juga boleh diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield. Dan selama pelaksanaan pemeriksaan suhu, petugas tersebut didampingi oleh petugas keamanan. Yang kedua, membatasi jumlah pengunjung yang masuk dan membatasi jumlah pedagang yang beroperasi. Mengatur jarak etalase serta mengatur jam operasional, jam buka dan tutupnya mal. Ketiga, mengatur jarak pada saat mengantri dengan memberi penanda di lantai. Minimal 1 meter seperti di pintu masuk kasir, lift, eskalator, serta membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dengan membuat tanda pada lantai lift. Hal ini juga harus dilakukan pengaturan jarak minimal 1 meter di tangga dan juga eskalator. Yang keempat, pengatur moda transportasi agar mencegah terjadinya kerumunan dan mengoptimalkan ruang terbuka. Juga agar tidak terjadi kerumunan. Pengelola juga diminta memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak napas, atau punya riwayat kontak dengan orang yang terkena COVID-19. Selanjutnya, pembersihan dan desinfeksi secara berkala harus dilakukan di mal atau pusat perbelanjaan tersebut setiap hari. Pembersihan diutamakan pada area atau peralatan yang digunakan bersama, seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya, serta yang terakhir, sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 harus digencarkan. Hal itu dapat dilakukan dengan dipasangnya spanduk, poster, banner melalui WhatsApp, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker,
wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter. Protokol kesehatan ini diterbitkan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 untuk memfasilitasi masyarakat yang beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19. Namun dengan mulai beradaptasi pada kebiasaan baru, kebiasaan yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih bermanfaat. Dan ingat selalu perhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19 di wilayah Anda. Apabila resikonya terlalu tinggi dan Anda ragu, tetaplah tinggal di rumah dan cari alternatif lain. Karena pasti kita semua setuju kalau kesehatan kita dan keluarga adalah yang terpenting. Saudara-saudara sekalian, hingga hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Orang dalam pemantauan berjumlah 866 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 199 orang. Pasien positif berjumlah 1.287 orang. Pasien sembuh 273 orang. Pasien meninggal dunia berjumlah 80 orang. Saudara-saudara, sekali lagi kami akan mengingatkan bahwa menjaga jarak adalah kunci bagi upaya kita untuk mencegah penularan ini. Oleh karena itu, pastikan kita mampu menjaga jarak dalam semua aktivitas sosial kita, termasuk menggunakan masker. Karena cara inilah yang lebih efektif kita gunakan untuk mengendalikan sebaran pandemi ini. Penambahan kasus per hari ini yang telah kami umumkan tadi itu menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih belum optimal yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Sudah saatnya kita saling mengingatkan dengan cara yang baik. Sudah saatnya kita saling menjaga satu dengan yang lain agar tidak tertular penyakit ini. Sudah saatnya juga kita saling melindungi orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini yang dapat menjadikan akibat buruk misalnya pada orang tua lanjut usia atau pada orang dengan penyakit penyerta yang kemudian akan jatuh sakit dalam kondisi yang buruk ketika tertular COVID-19 ini. Ini juga termasuk anak-anak kita, anak balita, ibu hamil dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang kami banggakan, kita sudah cukup lama menghadapi ini. Kami melihat sudah cukup banyak yang mematuhi ini. Dan ini kami mengucapkan terima kasih. Namun sekarang langkah kita adalah bagaimana mengingatkan orang lain. Ingatkan dengan cara yang baik sehingga melindungi diri. Menjalankan protokol kesehatan bukan semata-mata karena tekanan dari aturan. Tetapi semata-mata karena memang kita tidak ingin sakit. Kita yakin kita bisa melakukan ini dengan baik. Kita semuanya yakin karena kita mampu bekerja sama secara terus-menerus dengan membangun kesadaran kolektif kita. Kita pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Rapatnya sudah bisa kita mulai ya. Loh. Ini kok pada berdekatan begitu duduknya? Hayo pada jaga jarak. Kalian ini di ruangan kerja saja sudah kita partisi. Biar kerjanya ndak perlu nempel-nempel begitu. Malah di sini deket-deketan. Dikandani kok ngeyel. Iya Pak Jako, maaf kita masih suka lupa dengan himbauan adaptasi kebiasaan baru.
Mas Adi juga lupa pakai masker ya. Iya Pak, ketinggalan di meja saya. Yo wis, ambil dulu maskernya, terus dipakai. Masker itu wajib dipakai setiap saat ketika kita berada di luar rumah, kecuali pas sedang makan dan minum. Ngomong-ngomong, kalian ini sudah pada cuci tangan belum ya? Waduh, petugas kebersihan kantor ini sudah pada rajin loh membersihkan kantor kita sesering mungkin dengan desinfektan. Masa kalian nggak rajin CTPS juga? Sekarang kalian cuci tangan dulu yang bersih, pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Loh, ini kok saya jadi sendirian ini? Jadi meeting apa ndak toh ini? Penting bagi kita untuk membiasakan diri mulai dari sekarang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kesehariannya sih sama, tata caranya saja yang agak berbeda.